Lihat betapa ilmiahnya dakwah sunnah ini. Betapa ilmiahnya pendidikan yang diberikan oleh ulama salaf, oleh ulama sunnah kepada kaum muslimin. Tidaklah mereka mengeluarkan suatu statement yang berkaitan dengan agama, melainkan mereka menyebutkan dalilnya, melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis. Ya. Dan tentunya cabang dari itu adalah ijma, qiyas yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf. Mereka tidak pernah mendogma kita tanpa ada dalil. Ya. Mereka berkata haram, ini dalilnya. Berkata wajib, ini dalilnya. Berkata sunnah, ini dalilnya. Berkata makruh, ini dalilnya. Dakwah yang ilmiah. Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa apabila orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini karena ketidaktahuan atau karena provokasi sebagian orang terhadapnya, jika dia mau berusaha menilai, mencari, mempelajari apa yang ada di dalam dakwah sunnah ini dengan hatinya yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari hasad, dari buruk sangka, dari kotoran-kotoran lainnya, melainkan dia akan mengetahui akan kebenarannya dakwah sunnah yang berdasarkan di atas Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, qiyas yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf. Dan dakwah sunnah ini adalah dakwah yang jelas. Ya, sungguh tiada sesuatu yang diharamkan oleh para pendakwah sunnah ini kecuali sesuatu itu memang telah diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dakwah sunnah ini yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta ulama Islam yang datang setelahnya, tidaklah mewajibkan sesuatu kepada umat Islam kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu saya ingin berkata kepada orang-orang yang suka memberikan fitnah kepada dakwah sunnah ini, yang menuduh dakwah sunnah ini adalah dakwah yang radikal, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang ekstrim, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belahkan. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, hendaknya engkau takut kepada Allah, hendaknya engkau banyak mengingat kematian, hendaknya engkau mengingat firman Allah Jalla wa'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada kata yang keluar dari mulut seseorang melainkan ada malaikat yang menulisnya, yang dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Jalla wa'ala di hadapannya. Dan kepada orang yang mendengar tentang dakwah, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belah manusia, dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim, atau dituding dengan dakwah Wahabi dan semisal dengannya, coba engkau pelajari, kaji dengan baik, dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, sembari memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Kumpulkan video ustadz-ustadz yang dikatakan Wahabi, kumpulkan tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang dikatakan oleh sebagian orang mereka Wahabi, ustadz yang ekstrim, ustadz pemecah belah umat. Hadiri kajiannya, dengar, simak, kemudian nilai. Adakah di dalamnya ajaran yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan standar kebenaran di dalam Islam ini, yang merupakan landasan hukum bagi umat Islam ini? Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik dari Allah Jalla wa'ala untuk kalian. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menjadikan sesuatu atau pegangan mayoritas manusia sebagai standar kebenaran, dan bahwa yang menyelisihinya sebagai kesesatan. Allah Jalla wa'ala juga tidak pernah menjadikan adat istiadat suatu tempat sebagai standar kebenaran, dan bahwa yang menyelisihinya adalah sesuatu yang sesat. Hanyalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Cabang dari itu adalah ijma seluruh ulama Islam atau qiyas yang mu'tabar sebagai standar
standarisasi kebenaran umat Islam, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ini maka dihukumi sesat dan salah. Apabila kita memiliki prinsip yang seperti itu, maka tentunya kita akan mendapatkan hidayah dan akan bijak di dalam bersikap.